Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Ibu dosen. Baik, saya akan mempresentasikan hasil saya. Pengertian penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan dan penyaluran bahan makanan adalah proses kegiatan yang menyangkut pemasukan bahan makanan, penyimpangan bahan makanan, serta penyaluran bahan makanan sesuai dengan permintaan untuk persiapan pemasakan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata penyimpanan, pemeliharaan bahan makanan kering dan basah, serta mencatat serta pelaporannya setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima harus segera dibawa ke ruangan penyimpanan, gudang, atau ruangan pendingin. Berikutnya, persyaratan penyimpanan bahan makanan. 1. Adanya sistem penyimpanan bahan makanan. 2. Tersedianya fasilitas ruang penyimpanan bahan makanan sesuai persyaratan. 3. Tersedianya kartu stok atau buku catatan keluar masuknya bahan makanan. Berikutnya, klasifikasi bahan makanan menurut Minantio 2011. 1. Barang perishables, yaitu bahan yang mudah rusak karena sifat-sifatnya seperti sayur, buah, daging, ikan, telur, keju. Barang ini perlu disimpan secara khusus dengan fasilitas pendingin yang baik dan menurut jumlah barang yang seharusnya. 2. Barang groceries, yaitu bahan yang tidak mudah rusak seperti beras, gula, tepung, minyak, bumbu kering, dan kopi. Bahan ini tidak perlu disimpan dalam suhu dingin ataupun disimpan di tempat kering. Berikutnya, tujuan penyimpanan bahan makanan. 1. Memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan. 2. Melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lainnya. 3. Melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat. 4. Menyediakan persediaan bahan makanan dalam jumlah, bahan, dan mutu yang memadai. Berikutnya, langkah-langkah penyimpanan bahan makanan. 1. Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima harus segera dibawa ruangan penyimpanan, gudang, ataupun pendingin ruangan. 2. Perputahan bahan makanan. Untuk memastikan barang yang lebih lama harus dipakai terlebih dahulu. Atau lebih sering kita sebut dengan istilah FIFO atau freeze in, freeze out. 3. Membuat barang yang telah mencapai tanggal kadaluarsa. 4. Membuat jadwal pengecekan barang untuk memastikan bahwa makanan yang telah mencapai tanggal kadaluarsa harus dikosongkan dari kontainer, kemudian membersihkan dan mengisi ulang dengan bahan makanan yang baru. Selanjutnya, memindahan makanan. 5. Memindahkan makanan antar kontainer dengan cara yang benar. 6. Hindari bahan makanan dari temperatur dengan zone atau temperatur, di mana bakteri dapat hidup dan berkembang biak dengan cepat. 7. Mengecek temperatur bahan makanan yang disimpan dan area tempat penyimpanan. 8. Simpan bahan makanan di tempat yang didesain untuk penyimpanan bahan makanan. 9. Menjaga semua area penyimpanan kering dan bersih. Berikutnya, prinsip penyimpanan bahan pangan. 1. Tempat. Bahan makanan ditempatkan sesuai karakteristiknya. Bahan makanan kering pada ruangan penyimpanan kering dan bahan makanan segar ditempatkan pada ruangan penyimpanan basah dengan suhu yang tepat. 2.
Tepat waktu, lama penyimpanan harus tepat sesuai jenis bahan makanan. Tempat mutu, 3. Tempat mutu dengan penyimpanan tidak menurunkan mutu makanan. 4. Tempat jumlah dengan penyimpanan tidak terjadi penyusutan jumlah akibat rusak atau hilang. 5. Tepat nilai. Akibat penyimpanan tidak terjadi penurunan nilai harga bahan makanan. Berikutnya, faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan. 1. Keadaan ruang penyimpanan dan peralatan harus cukup luas dan mempunyai ruang-ruang di antaranya ruang penyimpanan kering dan basah. 2. Letaknya harus dekat dengan ruang penerimaan dari produksi. 3. Ruangan harus bersih dan penyusunan peralatan dan bahan makanan harus sistematik dan teratur. 4. Harus dilengkapi dengan peralatan dasar seperti timbangan dan cukup ruangan untuk mensortir bahan makanan, menimbang, serta cukup luas untuk petugas dan lalu lintas kereta dorong bahan makanan yang masuk atau bahan makanan yang akan keluar. 5. Harus cukup kontainer untuk tempat bahan makanan segar atau sayur-sayuran dan bahan makanan jadi. Lanjutan 6. Harus cukup ventilasi, sirkulasi udara bebas dari serangga dan binatang pengerat. Sangat dianjurkan menggunakan alat sirkulasi udara di dinding. 7. Rak-raknya harus mempunyai jarak dengan lantai sehingga bahan makanan tidak berada langsung di atas lantai. Jarak lantai dengan bahan makanan atau rak kurang lebih 25 cm atau 15 cm dari dinding dan 30 cm dari langit-langit sehingga memungkinkan udara bebas mengalir. 8. Harus mempunyai cukup fasilitas untuk penyimpanan bahan segar seperti refrigerator atau freezer dengan kondisi yang baik atau temperatur baik. 9. Rak-raknya harus cukup dan mudah digeser sehingga mudah dibersihkan. 10. Temperatur ruangan untuk bahan makanan kering sebaiknya 19-20 derajat Celcius dan penyimpangan bahan makanan segar 0-10 derajat Celcius. 11. Hindari ruangan gelap dan lembab karena kondisi demikian memudahkan timbulnya organisme perusak terutama tepung, tepungan, dan rempah-rempahan. 12. Jendela ruangan penyimpanan sebaiknya dibuat tipe dorong serta bertirai yang tidak tembus pandang sehingga dapat melindungi bahan makanan dari sinar matahari. Berikutnya, penyimpanan bahan makanan. Sebuah dapur pada umumnya memiliki dua jenis penyimpanan, yaitu satu lemari pendingin dengan cilindren freezer yang menjadi satu dari refrigerator. Tata letak bahan sesuai karakteristiknya. 1. Sayuran segar dan buah-buahan perlu ditempatkan pada wadah tertentu dan dijauhkan dari telur dan produk susu. Pada beberapa lemari pendingin, tata letak menjadi lebih mudah karena sudah dipisahkan dengan rak bertingkat dan laci-laci kecil di dalamnya. Namun dalam lemari pendingin yang tidak terlalu banyak rak, pemisahan bahan yang disimpan perlu dilakukan dengan menggunakan wadah sendiri supaya lebih mudah. 2. Pisahkan bahan kering dengan bahan basah akan menyebalkan apabila tepung yang hendak diolah perlu dibuang sebagiannya hanya karena terdapat tetesan minyak di dalamnya. 3. Pisahkan bahan tabur dengan bahan krim. Produk makanan yang menggunakan krim atau mentega sebagai bahan utama tidak akan lembut apabila mentega telah terkontaminasi tepung. Tidak ada cara
untuk memisahkan tepung yang telah melekat pada mentega. 4. Bahan yang baru datang diletakkan pada bagian dalam lemari penyimpanan atau bagian bawah bahan sejenis yang sudah ada. Hal ini untuk mendukung alur penyimpanan dan pengambilan bahan makanan. Peraturan penyimpanan bahan makanan basah. 1. Bahan makanan harus diletakkan dalam tempat yang tepat, sesuai dengan sistematika pemakaian bahan makanan, tempat penyimpanan bahan makanan kering dan seharusnya diletakkan terpisah. 2. Penyusunan bahan makanan dapat diklasifikasikan menurut jenis bahan makanan dan sistematika pemakaian bahan makanan. Bahan makanan yang sejenis diletakkan berdekatan, dan bahan makanan yang sering digunakan sebagian diletakkan pada lokasi yang mudah dicapai petugas. 3. Memperhatikan rotasi bahan makanan dengan menggunakan metode FIFO dan FIFO dengan arti bahan makanan yang terdahulu diletakkan paling terdepan. Berikutnya, prinsip sistem FIFO. Metode FIFO sangat dipengaruhi oleh tata letak penyimpanan seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. 1. Letakkan produk dengan frekuensi pengeluarannya tinggi dekat dengan pintu. 2. Penataan bahan makanan diatur berdasarkan golongan masing-masing. 3. Bahan makanan diatur berdasarkan alfa, beta, atau berdasarkan frekuensi penggunaan. Lokasi atau tempat. Bahan makanan sebelum disimpan dalam tempat penyimpanan kering maupun segar sebaiknya disimpan dalam kertas atau kontainer plastik tertutup untuk mengurangi infektasi serangga. 2. Pemindahan bahan makanan dari ruang penerimaan ke ruang penyimpanan harus secepat mungkin, menghindari kehilangan, pencurian, dan lain-lain. 3. Tempat penyimpanan hanya boleh dibuka pada waktu tertentu saja setiap hari. 4. Refrigerator, freezer, dan tempat penyimpanan kering segera ditutup setelah selesai menerima atau mengeluarkan barang. 5. Hanya pegawai tertentu saja diperbolehkan masuk ruangan penyimpanan. 6. Sebaiknya harus hanya satu orang yang diberi tanggung jawab memegang dan menyimpan kunci ruang penyimpanan. Berikutnya, pencatatan. Jenis pencatatan yang harus ada pada gudang penyimpanan adalah 1. Kartu stok di setiap jenis bahan makanan. 2. Buku registrasi atau buku induk keluar masuknya bahan makanan. 3. Formulir permintaan dan pengiriman bahan makanan. Berikutnya, pelatihan. Pelatihan mengenai produser pergudangan perlu diberikan dengan frekuensi pelatihan 2 kali sebulan mengenai proses penerimaan dan pengeluaran bahan makanan. Sanitasi. Ruang dan peralatan penyimpanan harus dibersihkan secara teratur, harus bersih dari bidang penyerat dan serangga. Berikutnya, sistem penyimpanan bahan pangan basah. Lemari es merupakan tipe penyimpanan udara kontrol yang bekerja di bawah suhu 0 derajat. Rangkaian dari lemari es adalah dapat menaikkan suhu di bawah 0 derajat. Skala penyimpanan modern dengan suhu terkontrol dengan kapasitas yang besar adalah cold storage. Cold storage adalah sistem penyimpanan yang dapat menaikkan suhu penyimpanan titik beku air dalam waktu yang lama. Cold storage memiliki komponen yang sama dengan lemari es, namun memiliki kapasitas yang lebih besar, lebih mahal, dan mampu menyimpan produk yang relatif lebih lama. Berikut, penyimpanan bahan makanan kering. 1. Tempat penyimpanan bahan makanan harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi baik oleh bakteri, serangga, tikus, dan hewan lainnya maupun bahan berbahaya. 2. Penyimpanan harus memperhatikan prinsip freeze in, freeze out, FIFO, dan freeze
expired, freeze out, FIFO, yaitu bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu dan bahan mendekati masa kedaluarsa dimanfaatkan atau digunakan lebih dahulu. 3. Tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis makanan. Contohnya, bahan makanan yang cepat rusak disimpan dalam lemari pendingin dan bahan makanan yang kering disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab. 4. Ketebalan dan bahan padat tidak lebih dari 10 cm. 5. Kelembaban penyimpanan dalam ruangan 80% sampai dengan 90%. Lanjutan 6. Penyimpanan bahan makanan olahan pabrik. 7. Makanan dalam kemasan tertutup disimpan pada suhu sampai 10 derajat Celcius. 8. Tidak menempel pada lantai, dinding, atau langit-langit dengan ketentuan sebagai berikut. Jarak bahan makanan dengan lantai 15 cm, jarak bahan makanan dengan dinding 5 cm, jarak bahan makanan dengan langit-langit 60 cm. 9. Penyemprotan ruangan dengan insektisida hendaknya dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan keadaan ruangan. 10. Semua lubang yang ada di gudang harus berkasa. Serta bila terjadi kerusakan oleh binatang pengerat harus segera diperbaiki. Kemenkes 2013 2.4.3. Berikutnya, kartu stok. Fungsi dari kartu stok yaitu untuk mencatat pergerakan stok masuk dan keluar yang berasal dari transaksi harian Anda seperti masuk dari supplier, masuk dari retur pelanggan, keluar dari penjualan atau pemakaian barang tertentu. Dilengkapi dengan tanggal, hari, dan jamnya. Dan melihat pergerakan stok sebagai dasar untuk melakukan pembelian. Penggunaan kartu stok sangat efektif untuk mengontrol stok sehingga melacak jika menemukan kejanggalan karena kesalahan sistem atau kelalaian karyawan. Berikutnya, tabel suhu lama penyimpanan bahan makanan mentah dan segar. Jenis bahan makanan. 1. Daging ikan, udang, dan hasil olahannya. 2. Telur, buah, dan hasil olahannya. 3. Sayur buah dan minumannya. Lama waktu penyimpanan. 1. Daging, ikan, udang, dan hasil olahannya 3 hari 5 sampai 0 derajat Celcius. Sampai 1 minggu min 10 sampai dengan min 50 derajat Celcius. Lebih dari 1 minggu min 10 derajat Celcius. Telur, buah, dan hasil olahannya 5 sampai 7 derajat Celcius, min 5 sampai 0 derajat Celcius, lebih dari min 5 derajat Celcius. Berikut sayur, buah, dan minuman 10 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, lebih dari 10 derajat Celcius. Tabel suhu penyimpanan makanan masak berdasarkan jenisnya. Jenis makanan 1. Makanan kering. Disajikan dalam waktu lama 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Akan segera disajikan, belum kosong dan belum segera disajikan tidak ada. 2. Makanan basah atau berkuah. Akan segera disajikan lebih dari 60 derajat Celcius, min 10 derajat Celcius. 3. Makanan cepat saji atau santan, telur, dan susu. Lebih dari 65,5 derajat Celcius, min
belum segera disajikan, min 5 derajat Celcius sampai dengan min 1 derajat Celcius. 4. Makan disajikan dingin. Akan segera disajikan 5 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Sampai dengan 10 derajat Celcius. Belum segera disajikan, kurang dari 10 derajat Celcius. Suhu pengolahan minimal 90 derajat Celcius. Tabel syarat penyimpanan bahan makanan kering. 1. Suhu gudang kurang dari 22 derajat Celcius. 2. Kelembahan ruangan 80% sampai dengan 90%. 3. Jarak bahan makanan dengan lantai 15 cm, jarak bahan makanan dengan bidang 5 cm, jarak bahan makanan dengan langit-langit 60 cm. Soal. Mengapa penyimpanan bahan dan atau makanan perlu dipelajari? Jawab, sebelumnya kita harus tahu tujuan dari penyimpanan bahan atau makanan, yaitu memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan dan melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lainnya. Jadi penyimpanan bahan dan atau makanan perlu dipelajari agar untuk mempertahankan kualitas bahan makanan. 2. Jelaskan persyaratan dalam penyimpanan bahan dan atau makanan. Jawab, persyaratan penyimpanan bahan makanan adalah 1. Adanya sistem penyimpanan bahan makanan. 2. Tersedianya fasilitas ruang penyimpanan bahan makanan sesuai persyaratan. 3. Tersedianya kartu stok atau buku catatan keluar masuknya bahan makanan. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua.